Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila mizan. Amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Ma'anil Quran yang kami banggakan, setelah pertemuan kemarin kami menyampaikan tentang pengantar atau madkhal tentang ilmu Ma'anil Quran secara umum. Hari ini kami akan menyampaikan kembali tentang Ma'anil Quran, akan tapi lebih secara spesifik lagi. Secara mata kuliah Ma'anil Quran ini nanti kita akan belajar bareng dengan dua pembagian. Secara umum, yakni bagian pertama kita membahas Ma'anil Quran dari berbagai sudut pandang, dari segi Ma'anil Quran dalam wacana klasik kontemporer, lalu pemaknaan Al-Quran secara tekstual dan kontekstual, pemaknaan Al-Quran secara zohiri, maqasid dan isyari, lalu ada kaidah ilmu ma'ani, dan juga ada tentang pemaknaan Al-Quran dan sumber-sumber dan metodologinya, dan juga lainnya. Untuk bagian yang pertama, yakni sebelum UTS, kita nanti akan belajar bareng tentang berbagai macam Ma'anil Quran dari berbagai sudut pandang. Hal ini sangat penting. Karena apa? Karena dalam istilah Ma'anil Quran itu pada era awal-awal Islam, pada era tahun 100 Hijriah, justru nama term yang digunakan oleh mu'allif atau musannif tafsir pertama itu bukan tafsirul Quran, tapi Ma'anil Quran. Jadi pada awal-awal Islam penggunaan term pertama bukan tafsir Jalalain, contoh tafsir Al-Quran Al Azim, contoh tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan lain, bukan, tapi lebih pada makna Ma'anil Quran. Sehingga oleh Bapak Profesor Abdul Mustaqim dikatakan bahwa kitab tafsir yang pertama kali, yakni tafsir Ma'anil Quran karya Imam Al-Farra yang meninggal pada tahun 207 Hijriah, yang kemarin sudah kami kirim, merupakan tafsir linguistik yang mana beliau memaknai Al-Quran, menjelaskan Al-Quran yang pertama dengan kaidah-kaidah linguistik, baik kaidah nahwiyah, syarfiyah, dan balaghah. Dan juga beliau tetap di dalamnya menyampaikan ada makna Al-Quran bil Quran, lalu makna Al-Quran bil hadis, dan juga yang lainnya. Itu Ma'anil Quran yang sesungguhnya. Jadi kitab tafsir yang pertama kali itu justru namanya Ma'anil Quran itu sendiri, tetap bahas makna-makna Al-Quran dengan maknaan yang lain. Tapi Imam Al-Farra, karena beliau ialah merupakan salah seorang pembesar ahli nahwu aliran Kufiyun, kalau dalam istilah Alfiyah, wasani aula inda ahli basrah fakhtara aksana ghair la usrah. Jadi kalau kita belajar Alfiyah, kita belajar kaidah-kaidah nahwu, pasti kita tahu ada namanya aliran Basrah dan aliran Kufah. Dan Imam Al-Farra tersebut ialah salah satu pembesar aliran Kufiyun setelah Imam Al-Kisai. Dan dalam tafsir beliau benar-benar menjelaskan Al-Quran, makna-makna Al-Quran dengan referensi tersebut. Sehingga kami harap dalam perkuliahan ini nanti jika teman-teman mulai membahas tentang makna-makna Al-Quran, tidak hanya saja membahas tentang teori-teori, tapi lebih pada penafsirannya juga, ada tafsirannya juga. Harapan kami juga sedikit banyak dalam membuat makalah teman-teman ada referensi sedikit, walau mungkin satu ayat atau kutipan ayat. Jika contoh ini menjelaskan tentang lafaz wafaqihatu wa abba, dalam lafaz abban itu dikatakan juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq selaku sahabat yang terdekat dengan Nabi itu pun sendiri awalnya tidak tahu lafaz abban, dan itu pun dijelaskan dalam tafsir Al-Farra apa artinya abban. Dan nanti teman-teman mulai membuat makalah jika menyinggung ayat Al-Quran, kami harap jika tafsiran tersebut dibahas dalam kitab Al-Farra yang sudah kami kirim di grup, kami harap bisa menyampaikan atau menuliskan sedikit cuplikan dari kitab Al-Farra. Dengan harapan apa? Kita dalam belajar ada kitab pedoman kita, kitab utama kita, sehingga kita tidak ambiar. Istilahnya kuliah tuh nggak bahas terlalu banyak kitab macam-macam tapi nggak ada yang fokus. Sehingga kami kirim di makalah tersebut
ada bahasan tentang kitab Al-Faraq itu sebagai salah satu referensi. Kalian boleh ambil kitab lain, tapi ambillah kitab Al-Faraq tersebut sebagai salah satu rujukan dalam pembuatan makalah. Yang kedua, yakni kami mengirim kitab Jauharul Maknun. Itu kami ambilkan untuk apa? Karena setelah UTS nanti bahasanya tentang ada kalam, khobar, insya, fasl, wasl, itnab, ijaz, musawah. Itu kami harap teman-teman bisa mengambil referensi dari kitab Jauharul Maknun. Mungkin ada sebagian teman-teman yang merasa Jauharul Maknun itu kelas MTS itu. Jauharul Maknun itu kelasnya kelas rendah itu. Enggak apa-apa. Mungkin seperti di sekolah Qudusiyah itu Jauharul Maknun pelajaran di kelas MTS. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, turjuman. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi ilmunya. Kenapa kami ambil kitab Jauharul Maknun? Kami harap nanti dalam penulisan makalah setelah UTS nanti yang bahas tentang bab ijaz, itnab, musawah dan lain, bisa mengambil referensi dari kitab karang Syekh Al-Akhdari tersebut. Nah, itu mengapa? Agar kita tetap ada kitab pedoman kita. Dan di dalam kitab Jauharul Maknun tersendiri itu sebetulnya membahas 3 hal, yakni ma'ani, bayan dan juga badi'. Dan ma'ani itu posisi pertama dibahasnya pembahasan tentang tadi qasr, itnab, musawah dan sebagainya. Sehingga nanti jika penulisan makalah teman-teman tetap mengutip kitab Jauharul Maknun, bisa mengambil syarahnya, dan nanti jika mau mengambil referensi lain seperti Uqud Turjuman ataupun kitab Balaghah lainnya kami persilahkan. Tapi tetap ada satu kitab yang menjadi rujukan utama. Sebagaimana kami ketika kemarin mengajar tentang mata kuliah bahasa Arab, kami punya kitab rujukan utama, ini kitab Nazm Qafiyah. Itu menjadi salah satu kitab utama, dan kitab-kitab lainnya kami persilahkan. Durusul Arabiyah, lalu kitab-kitab lainnya kami persilahkan. Tapi tetap ada kitab utama yang kami sangat anjurkan untuk ditulis dalam makalah-makalahnya. Itu sebagai penguat tidak apa-apa, sebagai taukid ataupun sebagai pembahasan utama. Lalu dalam ma'ani Al-Quran tersendiri ini kita perlu belajar lagi nanti di mata kuliah ini pada pertemuan mulai ke 4, 5, 6. Itu kita akan belajar tentang wacana klasik dan kontemporer. Kita bisa lihat bagaimana makna-makna Al-Quran dalam wacana klasik dan kontemporer. Ini bisa kita ambil contoh bagaimana makna Al-Quran itu kita sebagai sivitas akademika, khususnya teman-teman ma'ani Al-Quran, katakan ma'ani Al-Quran ini, setidaknya kalau bisa jangan hanya kita ambil Al-Quran, kita lihat terjemahnya saja, lalu kita sampaikan, kita mau itu hasanah, mungkin ada yang diundang acara mau itu hasanah, kita lihat terjemah, kita menerangkan atas dasar itu, jangan. Setidaknya kita biasalah membuka kitab-kitab tafsir. Sekarang kitab tafsir sangat mudah, di HP ini saja setiap hari kami dapat melihat satu ayat, langsung di bawahnya ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada i'rabul Quran dan sebagainya. Sangat mudah sekali. Sehingga bagaimana kita bisa memaknai itu tidak hanya makna yang tekstual, tapi kita bisa nanti kontekstual juga. Seperti di sini nanti bahasanya ada juga bahasan tentang wacana tafsir klasik dan kontemporer. Wacana klasik biasanya itu mereka mengambil dari teks Al-Quran tambah teks hadis, lalu dielaborasikan, diterangkan lebih lanjut dan dikaitkan, dikoneksikan antar keduanya. Makna kontemporer biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang kekinian. Kalau dulu sempat masyhur tentang surat Al-Fil, surat Al-Fil diterangkan, yakni tentang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada seorang mufasir yang menerangkan dengan kajian kontemporer itu ialah tentang penyebaran virus-virus. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan kajian kontemporer tersendiri itu pun nanti bisa kita kaji dengan tafsir-tafsir yang kontemporer, makna-makna Al-Quran yang kekinian. Di Indonesia sudah ada tafsir tematik karya para doktor, profesor, kiai, ulama di Indonesia. Ada juga tafsir kontemporer karya ulama-ulama Timur Tengah, dan juga masih banyak referensi lain yang bisa kita gunakan. Sehingga dalam perkuliahan ma'ani Al-Quran ini kami harap teman-teman kami setiap hari atau beberapa hari sekali mengirimkan quote-quote itu di grup dengan tujuan juga setidaknya teman-teman bisa menambah kosakata Al-Quran. Karena teman-teman di grup ini ada yang latar belakangnya ialah sekolah formal
dari SD, SMP, SMA, SMK lalu masuk ke jurusan tafsir. Ada juga yang latar belakangnya sudah madrasah tambah pondok pesantren. Dan quote-quote yang kami kirimkan, motivasi ataupun gambar-gambar yang di grup itu kami kirimkan dengan tujuan setidaknya kita meskipun tidak mata kuliah makna Quran hari itu, kita mungkin bisa tahu terjemahannya. Kadang kami sampaikan beberapa referensi baik dari tafsir ataupun dari kitab lainnya, itu sebagai salah satu hasanah ataupun salah satu cara kami tetap mengajarkan Al-Quran. Dan kami pun juga belajar pada hakikatnya. Kami belajar, kami membuka kitab, referensi, sehingga teman-teman juga bisa menambah ilmunya. Kami pun juga secara tak langsung kami pun harus belajar untuk laki-laki dan insya Allah bisa mendapatkan ilmunya juga. Jadi saya di sini bukan mengajar, tapi kami juga posisinya belajar. Karena belajar dan mengajar itu statusnya sama-sama belajar. Demikian dari kami. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.